Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita mengulik, mengangkat topik yang sedikit agak spiritual, menyerempet gitu ya, berkaitan dengan ada fenomena, bukan kejadian, ini yang tidak pertama kali, seorang penari tarian sakral yang menarikan rangde tertusuk. Nah, tentu ini menarik untuk kita angkat karena sekali lagi ini bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali terjadi. Tentu ini menjadi catatan penting kita untuk kita bahas di Bali Post Talk kali ini, dan saya akan mewawancari Bapak Dr. Ikomang Indra Wirawan. Nah, beliau ini adalah Ketua Yayasan Gases. Tentu masyarakat Bali sangat paham betul Gases erat kaitannya dengan hal-hal yang berupa tarian sakral yang berkaitan dengan barong dan rangde gitu ya. Kita sapa dulu Pak Komang. Om Swastiastu Pak Komang. Swastiastu. Tapi Gatra sehat nggih? Kita sekarang bicara pakai masker katanya. Iya. Tapi wajah beliau sudah banyak yang hafal gitu ya. Pak Komang, kalau kita lihat yang kejadian ini kan tidak pertama kali. Nah, saya langsungnya pertanyaan, apa yang terjadi sebenarnya Pak Komang? Apakah ada kesalahan atau apa ya, fenomena apa nih sebenarnya? Iya Pak, sebenarnya tentang masalah cancer, masalah yang sedang kita hadapi, salah satunya adalah tentang rangde, penarikan yang sering tembus ketika ritual pekarayaannya itu terjadi ya. Di sini kita tidak mengklaim berbicara benar dan salah, tetapi sudah sepatutnya hal ini kita jadikan sebagai sebuah petanda, sebagai sebuah cerminan refleksi untuk diri kita dan untuk masyarakat, pada khususnya masyarakat di Bali, untuk bisa lebih mewaspada diri, lebih mewaspada diri bahwa sesuatu hal yang bersifat sakral ya kan, sudah sepatutnya kita pahami, kita mengerti, kalau istilah bahasanya SOP ya Pak ya, standar operasionalnya, supaya kita bisa mengerti prosedur tentang sesana geguat menjadi seorang penari itu sendiri. Mohon izin Pak, bisa dibuka? Oh ya, boleh, kalau bisa, biar lebih enak bicaranya. Boleh. Ya, karena prokesnya sudah, ya, boleh Pak Mang, supaya lebih enak ya. Karena kalau pakai masker agak ternganga juga. Apalagi pembicaranya agak penting gitu. Tadi Pak Komang mengatakan ada SOP-nya gitu ya. Berarti memang ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya. Dalam bentuk apa sebenarnya SOP ini Pak Komang? Ketika kita berbicara sebuah konsep Ruwa Bineda Pak ya, berbicara sebuah konsep Ruwa Bineda, hidup, mati, benar, salah, dan lain sebagainya punika, dalam tatanan keyakinan masyarakat Hindu di Bali punika ada dua hal yang harus kita pahami Pak, konsep bakti dan apara bakti. Ketika kita berbicara konsep bakti punika, kita tidak memerlukan media simbol lagi, karena ada istilah dewo di dewe, Tuhan sudah ada dalam diri kita, karena buana alit tanpa kelawaning buana agung. Tetapi ketika manusia punika tidak bisa menunggalkan jenana, menyatukan segala tripermana yang ada dalam diri, ada istilahnya konsep apara bakti, Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah media simbol Pak. Salah satunya adalah rangde itu sendiri, barong itu sendiri, dan kita itu sendiri. Kita memerlukan sebuah piranti simbol untuk memperkuat, memperjelas, mempertajam lagi arah tujuan kita akan kemana. Nah, sama juga dengan halnya barong dan rangde. Penari itu tentu saja ada SOP-nya Pak. Ketika kita akan menjadi seorang sopir, kita harus mengikuti protokol bagaimana aturan menjadi seorang sopir, sehingga kita memiliki SIM legalitas, sehingga kita layak dinyatakan sebagai seorang sopir. Namun sopir punika memiliki klarifikasi juga, SIM A, SIM B, ada klasifikasinya ya. Sehingga ketika kita mengikuti proses punika, kita dinyatakan layak oleh polisi dan sebagainya, kita menjadi seorang sopir yang patut. Nah, ketika menjadi seorang penari itu juga Pak, skalanya ini kita belajar, ya kan, belajar mesolah, metingkah, yaitu geguat pakem sebagai seorang penari. Bagaimana kita ngadagang taksu, melajah, ring linggih ida Sangyang Haji Saraswati, terutama Sangyang Siwonata Raja, bagaimana kita mempelajari tentang geguat dari sesanan Pregino itu sendiri. Ketika skalanya kita belajar, bisa, tapi belum dadi. Bagaimana bisa dadi Kang Kesinenggoh patut bisa melajah sekala dumun, melajah ngigel rangde, mesolah ngerangde, ucap-ucap ngerangde bisa. Dadi kengken mau winten, mau bersih, melukat, mau bayo. Ketika kita tidak melakukan SOP ini, tan patut legal, sim sing lah. Sim sing lah. Tagihan ya.
Artinya bahwa bisa dikatakan tidak sembarang orang bisa menarikan tarian sakral rangda itu gitu ya. Harus ada SOP, harus ada SOP. punya SIM tadi Iya. gitu ya. Oke. Bahasa sekarang kan apa sih nggak dipelajari, apa yang tidak bisa kita pelajari, apa tanda sejemak dan sebagainya bisa saja, tetapi patut durung ke jantan. Ya kan, ketika kita ingin menjadi seorang guru, ya kita harus mengerti makna dari mengajar dan mendidik itu sendiri. Ketika kita ingin menjadi seorang penari, apalagi penari sakral, ya kita harus bisa mensakralkan diri kita sendiri. Ya dan kadang kan ilegal raga. Itu kalau kembali kepada fenomena tertusuk itu dan sampai meninggal katakanlah begitu, berarti ada SOP yang belum dijalankan. Itu dugaan Kalau Pak. dia sendiri menelaah, tidak berbicara benar dan salah tentang kasus-kasus yang sudah banyak. Ya, yang ada yang kasus yang di Kesiman, yang di Karangasem, sekarang yang sedang marak di yang di Denpasar. Di pasar ya. Ini kita tidak berbicara benar dan salah, tetapi keliru penempatannya. Ya kan? Ketika kita melihat sebuah tradisi seni adat dan budaya, ada celonaran, pementasan, baik itu diselenggarakan oleh desa adat, oleh Bobanjaran, oleh sanggar itu sendiri. Ini SOP-nya harus jelas. Makin odalan ring kayangan 3 ring dalam. Berarti Mangku Dalam memiliki kewenangan penuh secara niskala. Skalanya ini prajuru memiliki kapasitas itu. Ini dikombin antara prajuru Mangku Dalam dengan prajuru desa setempat dengan pemilik sanggar atau penari itu sendiri. Niki harus dikombinasikan ya. Harus disinergikan. Ketika ini tidak disinergikan, pasti ala bahaya bencana akan terjadi pada pertunjukan itu. Sebentar Pak Omang, kalau tadi kan Omang mengatakan bahwa ada pura, desa, sama sanggar. Nah, mungkin masyarakat memahami bahwa kalau itu dilaksanakan di pura, susunan di pura, Betul. oke lah. Tapi ketika ini kita bicara ini sanggar gitu misalnya, bukan pura. Bolehkah gitu? Bukan boleh ya. Kalau boleh tidak boleh kan di perdebatan lagi lah. Bagaimana memandang itu gitu? Tergantung kan yang Pak. Contoh dia, Pak Mang ngayah nyenan ring pura dalam sesetan gitu contoh. Ya kan, sanggar gasias ngayah ring pura dalam sesetan. Ketika prajuru datang, ada koordinasi, ada wacana, Pak Mang keturnya ngayah ring pura dalam sesetan. Skalanya ini prajuru datang. Skalanya ini ada pejati, penur sebagai penegas, dia datang pura dalam sesetan. Ketika Didang sampai Ring Pura dalam sesetan, Didang menjalankan SOP Didang sebagai ketua sanggar gases, ya, Didang sembahyang, Didang mempejatian, koordinasi dengan skala jika sesudut yang lakukan. Habis itu baru Didang melaksanakan pementasan itu sendiri. Nah, ketika Niko tidak ada sesudut, ya tidak ada wacana yang dilakukan, ya bagi Didang Niko menyalahi aturan, ngangguang kita. Ngangguang kita ya. Bang, kalau misalnya kita kan tadi berharap ini tidak terjadi lagi gitu ya. Karena kan sangat disayangkan, karena kan ini juga menciderai ya kesenian sakral yang ada di Bali. Nah, apa yang mesti kita lakukan bersama-sama sebagai masyarakat untuk mencegah hal-hal ini jangan sampai terjadi? Apakah mungkin ini sanggar-sanggar harus lebih ditertibkan atau lebih diawasi atau seperti apa menurut Anda? Iya, Titiang Pak Ampura puniki. Titiang sebenarnya di satu sisi sangat bersyukur kejadian-kejadian puniki ada Ampura, bukan jangan madain, bukannya berarti mendoakan. Jadi yang bersyukur karena dengan adanya kejadian seperti ini itu menjadikan sebuah refleksi cerminan bagi kita pelaku seni, bagi sanggar-sanggar, bagi desa adat, desa pekeraman, ketika karya yaknya itu dilaksanakan iring bagaimana kita melaksanakan SOP yang baik dan benar. Di satu sisi yang bersyukur, di satu sisi yang sangat menyayangkan, sangat khawatir. Nah, disinilah dituntut peranan antara desa adat, desa pekeraman dengan pengempuan pura itu sendiri, dengan sanggar legalitas dari izin itu sendiri. Sekarang kita memiliki dinas kebudayaan, kita memiliki listibia, kita memiliki sanggar-sanggar atau instansi yang berkompeten yang menaungi di bawah sanggar itu sendiri. Nah, di sini perlu disinergikan, perlu ditertibkan, di mana dinyatakan kelayakan sanggar itu, apakah sudah bisa memasuki era itu napi nenten. Maksudnya era ke spiritual magisnya itu ya. Dan kadang pantan nyanan diwacanakan atau dikategorikan ulah alo, ulah elah, ulah lais. Kan abang man kan berjalan sanggar dan sebagainya seperti itu. Gitu. Oke. Kalau saya sebagai masyarakat melihat ada fenomena, saya nggak tahu, beberapa tahun belakangan ini ada muncul semacam euforia gitu ya. Tarian rangde, ada sanggar-sanggar yang
katakanlah kalau setahu kita Rangde itu kan susunan yang di pura gitu ya. Tapi kemudian banyak ini. Nah, ini sebenarnya fenomena apa, Pak? Dan apakah ini suatu hal yang wajar terjadi di masyarakat? Ya. Apakah ini masa emas kebudayaan kita yang magis spiritual atau memang ada yang kebablasan kalau menurut Bang? Inilah yang disebut dengan zaman Kali Senggara. Kali Senggara. Biarkan Japo Mantra yang keselimur dan ikang Raja Stamas, iu namang tutur agama kewala kenah lebihan kita. Dengan adanya maraknya pementasan calon nara, dengan adanya maraknya nak ngiring, bukan miring ya Pak ya, nak ngiring, dengan adanya banyak fenomena barong rande makin sesungsungan di rumah-rumah dan lain sebagainya, bagi dia nika sangat disyukuri sepatutnya Pak, karena orang Bali punika selalu diberikan salah satu petanda untuk selalu ingat kesangkan para aning nomadi bahwa kewajiban kita puasa, yasa, pekemitan, eling ring ida sengang widi, tetapi yang tiang sayangkan dengan adanya banyak simul-simul itu bukannya ngiring, bukannya mendalami, tapi miring memahami hal tersebut. Nah, oleh karena itu Rangde dan Barong punika kan sudah jelas dualitas yang berbeda, namun menjadi satu kesatuan. Ya. Itu sebuah simul Pak. Barong, barung, bareng-bareng beriringan. Bagaimana kita mekenyem seludung sebayan take ketika ada situasi kondisi sakralisasi terjadi. Barong Rangde simbolnya pun api. Ning kalkijo ke pura, napi wenten. Apa yang kau lihat di pura? Rangde, barong, delik matona. Jangan menganga, keluarkan taringmu di pura, jangan rambutmu terurai, jangan melotot di pura. Kalau kamu seperti itu tidak jauh beda, kamu seperti Rangde itu sendiri. Buta kalonya nih dewa. Mengikan jadi somyo buta kalo nika Rangde Durga punika pangda di Yaumo, pangda dos Parwati, panas padi raja kalau ludro somyo pangda dos Siwa itu sendiri. Itu sebuah simbol. Makanya barong Rangde ornamennya cermin kaca. Ada batu mulia intan, enten, ingatlah suwo dharma lan suwo gina. Kan itu cerminan. Yang dari barong jarang nengang gitu ya. Mau wiyos di pura. Nah, itu sebuah cerminan, tetapi dianggap Rangde lah yang nomor satu, barong lah yang nomor satu, sehingga kan pura rago kene. Suat metebak kene mau jalan. Tusuklah satripu, satetai yang ada dalam dirimu, mempergunakan dengan keris, ada tumpak lanap tumampak, dekatkanlah dirimu dengan yang tajam, keris tusuk egomu, sifat-sifat iriatimu, pangidang satripu satetai dan disat gunau sat rasa. Simbol, tetapi makin kan nah, dan sebagainya ampura. Ada yang salah gitu ya dalam kita tidak berbicara benar dan salah, keliru penempatannya. Makanya aplikasinya kalau orang Bali mayatnya kenapa mempergunakan arak ketabuhan? Dan sebagai salah satu ponyomio buto lan kala pangkasomio dari dewo, ada barong dan Rangde, ada keris itu sendiri, ada geni api, semua itu simbol sebenarnya. Paman, kalau ada petapakan Rangde Barong yang disusun di rumah gitu ya, Paman kan tadi sempat mengatakan ada banyak yang seperti itu, boleh atau tidak sebenarnya? Di Bali, di Indonesia kita memiliki hak birokrasi untuk melakukan apapun itu, ya kan? Tidak ada yang tidak boleh. Namun SOP ini benar ngelah Rangde, cuma kengken dasar apa yang menjadi sebabnya Anda membuat Rangde itu di rumah. Apakah posisinya sudah benar? Desa kalau patronnya sampun patut, Banten nyanan Rangde cuma kan abo ke desa Petraman. Itu bisa saja terjadi, namun kesepakatan musyawarah perlu dijalin. Jangan heran Pak, Rangde barong niko di daerah Gianyar, liun melingih ring merajan perseorangan, Rangde barong melingih ring kekubuan seseorang, tetapi ketika ada puja wali, lungo ke desa Pekraman. Itu yang dimaksud dengan sinergisitas, bahwa pasti ada orang yang disinggihkan, orang yang dimuliakan di pertemuan punika, kan itu yang perlu dipahami. Jadi intinya adalah bahwa ada aturan-aturan tertentu, ada SOP-SOP yang harus diikuti gitu ya. Selama itu diikuti dengan baik, dengan keikhlasan, dengan kebersamaan, pasti akan ada jalan yang baik gitu ya. Yang berprinsip Pak,
ide Batara punika Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam manifestasi dewa Batara punika. Ya tidak ada Batara nyakit. Sing ada dewa nyakit. Manusia nyakit yang dewa ada. Karena manusia yang memirak Batara ada. Pangkene sehingga kang kesinenggo ngaturan bakti ngale bakti ya nih. Ngai rando pang itu Batara ledang. Ngai puro pang itu Batara ledang. Ini kan ngaturan bakti ngale bakti. Nah, oleh karena itu kita tidak akan memungkiri hal sakral itu bisa terjadi di mana saja. Namun aturan mainnya biar jelas. Harus jelas ya. Harus jelas. Terima kasih Bang karena waktu ini luar biasa ya. Walaupun masih muda tapi saya sangat kagum dengan beliau ini yang paham betul dengan sastra dan ada catatan penting kita melihat peristiwa-peristiwa fenomena magis spiritual yang agak marak memang belakangan. Sebenarnya sah-sah saja dan itu bagus, tapi persoalannya kemudian adalah bagaimana sastranya, aturannya, SOP-nya harus diikuti dengan benar. Jadi jangan campah itu, jangan ulah aluh itu ya Bang ya. Jadi ulah aluh lah itu lais itu tadi ya. Nah, ini menjadi catatan penting kita dan selama itu diikuti Astungkara semua akan baik-baik saja. Demikian. Ada lagi? Ya lagi dikit aja. Okay. Jangan pernah kita meragukan akan sakralisasi Pasupati Linggih Ide Batara dalam bentuk wujud barong dan rangga. Kita tidak boleh terikat dan mengikat, apalagi kita meragukan keberadaan beliau dalam simbol tersebut. Yang perlu kita ragukan adalah diri kita manusia. Ya kan? Sehingga jangan sampai raga menyalahkan, tembus tunyal rando, bakar rando, kisah rando, bongkar kamar suci, bongkar priang, jangan sampai kita berpikiran sempit seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Kembali kepada kita ya. Ada yang salah pada kita. Pantangan masyarakat aneta nuning, prejuru dan juru maku yang tidak uning dengan dalam arti tidak uning punika, bukan tidak yakin ya kan? Karena 1-2 orang person yang melakukan seperti itu sehingga imas ke desa Pekraman. Kembali kepada diri. Baik, terima kasih sudah diingatkan lagi Pak Man yang terakhir luar biasa dan demikian Bali Posto kali ini saya ucapkan terima kasih atas perannya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Kita pakai masker lagi. Okay.